Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tintin Rohaini dengan NIM 242100029 dari kelas A1. Kenalkan, nama saya Mutiara Fatuna dengan nomor NIM 242100031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proses morfologis kata dalam teks autentik bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang di sini morfologi salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata serta pembentukan kata baik itu morfem dengan segala bentuk dan jenisnya, memperkaya struktur bahasa, memperkuat komunikasi, ide kompleks, dan meningkatkan pemahaman ketika kita membaca. Dapat tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan jenis-jenis morfem tersebut dalam kutipan teksnya. Terus ada yang kedua yaitu menganalisis proses morfologi tersebut yang terjadi pada kata-kata dalam teks cerita Cuma Teman karya Raditya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis proses morfofonemik yang terjadi. Di sini terdapat teks cerpen yang berjudul Cuma Teman karya Raditya Dika. Inti dari cerpen ini menjelaskan ketika kisah persahabatan yang rumit antara seorang laki-laki dan perempuan yang diwarnai oleh perasaan yang lebih dari sekedar teman namun terjebak dalam satu persahabatan. Cerpen ini itu menyoroti terdapat hubungan yang ambigu sekali, terutama bagaimana ketika kita sulitnya keluar dari zona nyaman tentang persahabatan, terutama ketika kita ada perasaan yang tidak bisa kita ungkapkan seperti itu. Metodenya itu menggunakan metode kualitatif. Menurut Safruddin, berfokus pada pengamatan yang mendalam terhadap fenomena untuk mengungkapkan makna dan substansialnya. Dan analisis di sini itu sangat bergantung pada kekuatan pemilihan kata dalam kalimatnya. Nah, analisis pertama itu adalah identifikasi jenis morfem pada teks cerpen tersebut. Itu ada morfem bebas, morfem terikat, dan alomorf. Nah, kata pertama yaitu membuat. Morfem bebasnya itu buat, morfem terikatnya itu awalan me, dan termasuk alomorf yaitu adanya perubahan me menjadi mem. Yang selanjutnya itu kata mencintai, morfem bebasnya itu cinta, morfem terikatnya itu awalan me dan akhiran i, tidak termasuk alomorf. Selanjutnya itu kata menggoyahkan. Morfem bebasnya itu goyah, morfem terikatnya itu awalan me dan akhiran kan, dan tidak termasuk alomorf. Dan analisis kedua yaitu proses morfologis pada teks cerpen. Dalam teks cerpen itu terdapat proses morfologis yaitu ada afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan reviasi. Terdapat infiks dan sufiks. Nah, di prefiks itu ada kata membuat, awalannya itu mem dan kata dasarnya itu buat, dan sepasang itu ada se dan pasang. Dan kata bertemu itu ada ber dan temu. Di kampus itu ada di dan kampus. Ada kata mencintai, men, cinta, dan akhiran i. Terus ada menggoyahkan, awalan meng, terus ada goyah, terus akhiran kan. Selanjutnya itu ada melengkapi, awalan me, terus ada
kata dasarnya lengkap, dan akhiran i. Ada kekinian, nah awalan ke, kini, dan akhiran an. Dan yang terakhir itu disatukan. Ada awalan di, kata dasarnya satu, dan akhiran kan. Nah, selanjutnya ada reduplikasi. Posisi dan abreviasinya. Nah, dapat dilihat dari hasil analisis morfologi pada teks cerpen tersebut memiliki temuan penting, yaitu yang pertama, afiksasi terbukti sebagai proses morfologis yang paling produktif dalam bahasa Indonesia, memungkinkan pembentukan kata dengan berbagai fungsi dan makna. Yang kedua, adanya penggunaan abreviasi yang terdapat pada analisis morfologi di atas. Morfologi teks cerpen tersebut menunjukkan bahasa dalam teks cerpen itu informal. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan awalan di pada kata di kampus dan awalan di yang lainnya. Nah, perbedaannya yaitu pada kata di kampus awalan di-nya terpisah, dan pada yang lainnya, dan pada kata lainnya awalan di dan kata dasarnya itu tidak terpisah. Dan pada kata yang lainnya awalan di dan kata dasarnya itu tidak terpisah, karena di dan pada kata yang lainnya awalan di dan kata dasarnya itu tidak terpisah, karena di kampus itu kata dasarnya itu menunjukkan lokasi. Kesimpulannya, dari hasil analisis morfologis pada kutipan cerpen Cuma Teman karya Dika tersebut dapat disimpulkan bahwa menemukan 5 kategori proses pembentukan kata: afiksasi, duplikasi, komposisi, dan abreviasi yang berfungsi ganda sebagai alat teknis dan elemen stilistiknya, serta temuan ini membuktikan bahwa morfologi dalam sastra Indonesia kontemporer berperan sebagai alat kreatif yang memungkinkan penulis mengekspresikan ide kompleks secara efektif sambil menciptakan karya yang relatable dan komunikatif bagi pembaca tersebut.